enggak, udahlah sabar. Kalau nggak lihat sampean ya, tak pecel kabeh wong-wong. Menabrak dirinya, gitu ya, terpental jauh dia. Wih, biar. Wah, ini lah kata ya. Wah, ini dia. Ya jelas heran semua. Seneng ya kanggo penambahan khazanah ilmu sejarah tentang orang-orang Linuwe. Apa sih orang Linuwe itu? Orang-orang pilihan. Linuwe itu punya kelebihan. Linuwe itu artinya lebih, luweh itu lebih. Luweh piro? Lebih piro? Nah, berarti kan lebih. Orang-orang Linuwe itu nggak banyak. Kalau satu kampung ada 1000, mungkin ada 1 atau 2. Kenapa kok sampai Linuwe seperti itu? Ya jelas ada something, sesuatu yang dicintai oleh Allah, gitu loh. Saya sekarang berkisah tentang ada sosok yang namanya Syekh Panggung. Syekh Panggung nama terkenalnya Syekh Malang Sumirang. Malang Sumirang itu satu bait karangan apa itu? Langgam atau doa zaman dulu. Ya koyo seperti yang saya anukan rinekso ingsun mananana ngayawara na 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 kayak gitu. Nah ini namanya Malang Sumirang. Nah Syekh Panggung ini itu wilayahnya di daerah Tegal. Nah, Tegal itu Jawa apa? Nah, Jawa Tengah. Pernah ke sana? Nang Inden sering ya. Tegal itu kalau nggak salah bahasanya ngapak ya. Iya bener. Bahasa ngapak itu dia. Tegal, Cilacap, Banyumas, Purwokerto, Banyumas. Banyumas tak termasuk. Iya, Banyumas itu termasuk ngapak. Bapake sirah teka, bapake inyong teka. Nah, itu kan bapakku teko. Kamu kok lama pulang? Kepriben. Lang boke inyong brojol. Nah, itu artinya ibu saya melahirkan. Itu keindahan Indonesia. Jangan merendahkan daerah kayak itu tadi. Di sana itu masya Allah banyak wali-walinya, banyak orang linuweh-linuwehnya. Jangan heran kalau daerah Tegal, Banyumas, Purwokerto, kemudian mana lagi tadi? Cilacap, masa ngono betul? Iya tak? Cilacap, kamu lihat, masya Allah banyak orang alim, banyak orang-orang yang linuweh-linuweh, karena mereka itu betul-betul dulunya sudah biasa tirakat, dulunya sudah biasa apa itu ngaji. Coba dilihat di Pondok Ploso, kemudian Dirboyo, kemudian Pondok Gontor atau pondok manapun yang besar-besar. Biasanya banyak orang Tegal, orang kayak gitu-gitu tadi. Ya tak? Itu. Ya, ini para pendengar pasti banyak orang Tegal. Ini pasti kenal dengan yang namanya Syekh Panggung. Lah Syekh Panggung ini versinya banyak. Lah tak ceritakan semua, nggak sampai waktunya itu
nanti lebih nanti. Saya singkat saja. Versi pertama Syekh Panggung itu namanya Syekh Abdurrahman dari Arab, ya. Lalu menyebarkan Islam di zaman Wali Songo di daerah Panggung sana atau Tegal sana. Versi yang kedua, Syekh Panggung ini itu putra daripada Sunan Kalijogo. Versi ketiga, putra pertama Sunan Ampel. Sekarang yang saya ceritakan adalah versi yang putra Sunan Kalijogo. Kalian pasti tahu wali ternyentrik itu kan Wali Sunan Kalijogo kan. Wah, paling nyentrik dalam artian apa? Tidak terikat dengan satu aturan. Yang namanya kiai harus pakai kopiah putih, yang namanya kiai harus pakai jubah serban, enggak. Ya bang, enggak. Slow man, slow. Ya, slowly but sure. Nah, yang penting pelan-pelan tapi pasti. Itu adalah model kinerja para wali-wali yang sejenis Sunan Malaya, ya, atau Sunan Kalijogo. Makanya Sunan Kalijogo punya anak namanya juga Sunan Muria, ya toh? Sunan Muria itu juga anaknya. Nah, apa satu ibu? Bukan. Namanya Raden Panggung, Syekh Panggung dengan Sunan Muria itu beda. Paham ya? Itu beda. Lah yang namanya istri daripada Sunan Kalijogo itu namanya Bunyai Zainab. Adiknya pokoknya saudaranya Sunan Gunung Jati loh, bulat ya. Bulat aja. Jadi ini pernah iki pernah iki, ya wajar lah. Makanya jangan heran ada kiai nanti dijodohkan anaknya dengan masih saudaranya atau masih ada hubungan famili. Itu memang sejak zaman Rasulullah dulu. Lihat aja, Rasulullah punya putri namanya Sayyidah Fatimah, dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu putra dari Abi Thalib. Siapa Abi Thalib? Abi Thalib kakaknya, ayahnya Kanjeng Nabi. Pernah apa jenenge? Mindoan, tamisanan, terus wallahu alam whatever, yang penting masih ada ikatan keluarga. Ya, saya kembali lagi ke siapa tadi? Syekh Panggung. Itu kejadian ini terjadi ketika 1473 sampai 1573. Artinya sezaman dengan Wali Songo. Nah, kalian sudah saya ceritakan dulu tentang hebohnya para Wali Songo menghadapi Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mendirikan pondok di daerah Cirebon, di Krendosowo, ya, dan ajarannya itu ajaran yang berbeda dengan wali-wali lainnya. Nah, di Krendosowo ajarannya beda, makanya banyak yang ngaji ke Siti Jenar. Siapa sih jenenge Siti Jenar? Ada yang ingat? Kiai Abdul Jalil bin Kiai Soleh, ya, mufti dari tanah Malaka. Paham? Pindah ke Cirebon, mendirikan pondok di Cirebon, di tanah yang merah tanahnya, namanya Krendosowo, yang akhirnya dipanggil apa? Kiai Lemah Abrit atau Lemah Bang. Ya atau enggak? Itu Lemah Abang. Mulane lalu ada yang bilang Siti Jenar, Siti Zinar. Siti artinya apa sih artinya Siti? Tanah. Nah, za Asmaul Khamsah, za, zu artinya apa, Pak? Yang memiliki, nar api, tanahnya itu seperti api merah, makanya Siti Jenar. Wong Jawa biyen masa iso zinar gak iso, jenar. Ya enggak? Alamin, ngalamin. Nah, ya setelah heboh kayak gitu, ya, akhirnya yang namanya Wali Songo itu menyelidiki karena
bukan terdengar kabar, memang betul Siti Jenar itu nggak sholat, bahkan Jum'an juga nggak pernah. Maka diteliti ada apa gerangan ini. Akhirnya menyuruh Raden Demak, Sunan Demak, yaitu di Demak sana, Raden Fatah, menyuruh namanya Raden Panggung tadi, putra Sunan Kalijogo tadi, untuk jadi spionis apa? Mata-mata. Lah ya apa itu? Ayo kon, bingung kon. Spy. Terus no spionis. Hah? Ya wis lah iku lah barean, gak ngarah ditakokno nang kubur kok. Iya toh? Wis basa spionis, anu terserah. Pokoknya mata-mata. Siapa itu? Saya lupa nama aslinya itu, namanya Raden Panggung itu. Saya lupa. Dalam dipanggil oleh Dewan Wali Songo. Kang, kue tahu nggak Pondok Lemah Bang? Oh iya tahu. Situ mulai besok tak tugaskan ke daerah Pengging. Daerah Pengging itu dikuasai oleh Adipati Pengging, yang mana ini adalah muridnya Syekh Siti Jenar. Kamu di sana, netep di sana. Panggung, saya panggil Panggung karena belum tahu nama aslinya ya. Kamu netep di sana. Ya minimal kamu bisa apa istilahnya itu, kasih masukan ke orang-orang sana agar tidak terpengaruh dengan ajaran Siti Jenar, biar kembali sholat seperti dulu, biar ngaji seperti dulu, biar nggak suka barang-barang gaib, ya. Nah, akhirnya Raden Panggung tadi menjadi mata-mata di daerah Pengging sana. Memang benar, yang dilihat benar, nggak ada yang sholat, termasuk Raden Pengging, ya. Dia deketi Raden Pengging, dia deketi. Akhirnya apa yang terjadi? Wong disuruh mempengaruhi rakyat Pengging agar tidak terpengaruh ajaran Siti Jenar, malah kebalik. Malah yang namanya Raden Panggung, Syekh Panggung tadi, malah menjadi muridnya Syekh Siti Jenar, menjadi muridnya, termasuk muridnya Raden Pengging. Ya malah ikut gak sholat. Kenapa saya kok gak pakai sholat? Karena ajaran mereka ini kelirunya, gitu ya. Ini kelirunya. Ya saya mengatakan keliru itu versi saya, karena saya syariat, paham ya? Saya nggak bisa membenarkan mereka hakikat. Makanya di kitab apa itu Azkiyah atau apa itu nggak bisa makrifat hakikat, baru nggak bisa, baru syariat nggak bisa. Yang namanya keimanan itu harus syariat dulu. Setelah syariat baru makrifat, setelah itu baru hakikat. Tanpa dengan syariat, maka itu bahaya nanti. Paham memang enggak? Ngaji aja, ngaji dulu, baru nanti berangsur-angsur naik ke makrifat, berangsur-angsur nanti ke hakikat. Nah, untuk Siti Jenar atau Raden Pengging yang membuat tertarik oleh si Raden Panggung tadi adalah, kalau Wali Songo itu pengaplikasiannya atau pembuktian menyembah Allah, pembuktian takdim kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya dengan cara takbir, berdiri, rukuk, sujud, duduk, berdiri lagi, dan itulah pengaplikasiannya. Itu menunjukkan kepala yang paling kita muliakan kita letakkan di bumi, itu namanya sujud. Tapi kalau ajaran Raden Pengging gak gitu. Sholatnya anak kecil itu, sholatnya anak kecil. Kita nggak seperti itu. Kita itu mengambil intisari dari sholat itu. Tujuannya apa? Rukuk, tujuannya apa intinya? Membungkuk, berarti andap asor ke orang. Ya udah, andap asor aja ke orang. Sujud, kita serahkan seluruh martabat kita, seluruh derajat kita, kita taruh di bumi, kita serahkan kepada Allah. Ya sudah, itu sudah sama dengan sholat.
tanpa sombong, kemudian berbaik hati, kemudian intisari sholat kena semua, maka sudah sholat. Karena Allah lebih dekat dari tenggorokan kita. Nah, kalau Allah lebih dekat dari tenggorokan kita, kalau kita ruku, Allah juga ruku. Allah sujud, kita sujud, Allah juga sujud. Yang enggak lah. Artinya langsung ambil jalan tolnya. Ngerti jalan tol lah? Jalan singkat, jalan terabas. Gak gelem dijak soro-soro iku. Kayak Mamat. Ya, suara itu kongon subuhan. Budal temen kudu ngene-ngene. Suara san payah itu. Ayolah. Jadi laki-laki sejati. He man. Ayo enggak? Dia itu laki-laki. Ojo si. Mrene bengesan kon. Enggak jilbab aja besok. Laki-laki itu masih ngantuk loh, bekerja di hotel, di atas hotel. Apa mana sing kuli biasanya lah di YouTube itu. Sampai ketinggian berapa itu demi anak istri. Itu loh laki-laki beneran itu. Iya dah. Loh, gagah punya suami kayak gitu. Bawa enggak? Daripada suami nganggur gak lapo-lapo. Iya dah. Gak lapo-lapo, kan gua apa ini? Nah, akhirnya yang namanya Kiai Panggung tadi tertarik, enak gini ya sholatnya ya. Nggak pakai wudhu. Wudhu kan mensucikan diri. Ya kita cukup mensucikan diri. Kemudian sholat itu apa istilahnya? Fokus kepada Allah. Sama. Kita fokus saja setiap hari. Fokus. Pokoknya begitu ingat sama Allah. Kalau orang-orang sholatnya 5 kali sehari. Kalau saya, kata Siti Cata Pengging dan kata Siti Jenar, muridnya tadi, anytime, anywhere, everywhere. Iya bang enggak? Setiap waktu, setiap tempat kita ini sholat. Ngone. Mereka yang sholat-sholat seperti anak kecil, pakai ruku, pakai sujud, itu nunggu waktu. Ya, menunggu waktu azan-azan baru. Wah, menghadap Allah kok pakai nunggu waktu. Kalau saya tidak seperti itu. Ya bang, anytime, anywhere dan everywhere. Pokoknya semuanya terus ingat Allah. Itu makanya dianggap salah semua yang diajarkan Wali Songo itu. Akhirnya para Wali Songo mendengar menunggu berita, kan tadi disuruh menjadi mata-mata. Kabarnya gimana? Nggak dapat kabar yang memuaskan, malah dapat kabar bahwa si Panggung tadi malah menjadi muridnya Siti Jenar. Wah, marah Wali Songo. Wasem itu. Ya, nggak ngerti dipercaya. Malah gini jadinya. Ngerti gitu, nggak nyuruh situ saya. Gitu, dipanggil nggak pernah datang. Coba panggilan Panggung itu, Raden Panggung, nggak pernah datang. Nah, di tengah-tengah kisah itu terjadi konflik antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo. Sampai terjadi penghukuman siapa? Siti Jenar dihukum pancung. Ya, yang kemarin sudah saya ceritakan ya. Nggak saya ceritakan lagi lah, antik lah. Udah yang kemarin itu. Nah, akhirnya Syekh Panggung mendengar berita gurunya dihukum pancung. Namanya aja guru yang tercinta, guru yang paling dicocoki, guru yang paling dia mantapi, kemudian mati atau meninggal dipancung, dipenggal kepala, muangkel gak? Marah yang namanya Syekh Panggung itu, marah tapi sungkan ayahnya, karena ayahnya juga termasuk salah satu kelompok Wali Songo. Siapa tadi? Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo kalau sama anak itu nggak sampai kamu harus gini, kamu harus gitu, nggak gitu. Sunan Kalijogo itu membiarkan ketika anaknya merguru atau menjadi muridnya Syekh Siti Jenar. Sedangkan wali-wali lain nggak sepakat, bahaya. Sunan Kalijogo bento. Namanya orang cari ilmu, biarin. Jeng Sunan, ini tersesat. Iya, saya tahu.
urusan tersesat atau tidak itu harus dengan pembahasan yang lebih lanjut, nggak langsung gitu. Nah, kenapa Sunan Kalijogo kok membela? Ya karena keimanan Sunan Kalijogo dan keimanan Syekh Siti Jenar itu sama, cuma pengaplikasiannya saja yang beda, cara penyampaiannya itu yang beda. Paham ya? Kalau Sunan Kalijogo tercenderung halus dan tidak merubah atau nyeleneh terhadap syariat yang sudah ditentukan. Kalau Siti Jenar sudah nggak ada syariat, yang ada makrifat dan hakikat. Oh ya, sampean sudah subscribe belum? Kalau belum subscribe sekarang ya. Nah, akhirnya begitu sudah dibunuh atau dihukum Sunan Siti Jenar tadi, marah yang namanya Syekh Panggung tadi. Nah, agak lama setelah urusan Siti Jenar selesai, sudah meninggal, saya singkat, giliran apa itu? Membersihkan sisa-sisa paham-paham wahdatul wujud yang diajarkan oleh Siti Jenar, ya, pembersihan sisa-sisa itu. Akhirnya para wali songo rapat, ini ada pengikut daripada Siti Jenar itu banyak. Yang paling tersohor, yang paling pengaruhnya gede adalah Pengging dan Mbak Panggung tadi, si Panggung. Wah, jangan, itu anaknya Dimas Kalijogo. Gimana? Katanya Sunan Kalijogo, loh ya nggak apa-apa, jangan sungkan saya. Sampean musyawarah, sampean berkumpul musyawarah ini anjuran Rasulullah. Dan anjuran Islam itu harus membersihkan kesesatan-kesesatan itu. Nggak apa-apa. Ya nggak enak Dimas, nggak apa-apa. Apapun keputusan dari Dewan Wali nanti, saya ridho, ikhlas. Kata Sunan Kalijogo, baru para wali hilang rasa sungkannya ke Sunan Kalijogo. Nggak apa-apa Kang Mas, nggak apa-apa Dimas, nggak apa-apa Kang Mas, nggak apa-apa. Ya sudah, panggil, dipanggil, coba panggil ya Raden Panggung. Ya, dipanggil Raden, ya jenengan ditimbali para wali, mau apa? No, wali songo mau apa? Mau bunuh saya? Mau ngajari saya apa? Kecil, mereka itu kecil. Sholat masih nunduk, masih sujud, masih rukuk, kayak anak kecil. Justru saya itu yang manggil mereka. Bilang ya, belum, ibaratnya dorong cukup umur nyeluk aku, belum pantas untuk memanggil saya. Sangar gak ngono? Tunggu beberapa tahun, belajar dulu, baru manggil saya. Sangar. Sunan Kalijogo dapat kabar gitu, ya lale kamu bikin ulai, ya kamu nanti kena sambet, atau kamu nanti kena kemarahan para wali. Saya nggak mau tanggung jawab, nggak bisa tanggung jawab saya. Sedangkan para wali dirapun kayak gitu, ya apa ya, arek barik bau kencur, anak masih bau kencur sudah kayak gitu sombongnya di depan wali songo. Kurang ajar iki. Ya apa Dimas? Kata para wali ke Sunan Kalijogo, lo, jangan saya kan sudah menyerahkan, terserah urusan lainnya sampean urus, sudahlah, nggak apa-apa. Nah, akhirnya Dimas yang bisa manggil cuma sampean, sampean ayahnya. Iya wis, coba panggilin Panggung. Raden Panggung, apa nyeluk aku meneng? Kak, masih kurang kapok para wali-wali itu, kurang update. Nah itu orang kok kurang up to date, ya gitu itu. Sholat kok versi kuno, saya nggak suka seperti itu. Tapi ini bukan para wali yang manggil Raden. Siapa? Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang benar. Iya benar. Gak mungkin ayah manggil.
Karena ayah sejak dulu tidak pernah mengikuti atau ikut campur urusan saya. Yang benar, ulangi lagi. Romo jenengan yang manggil, Jeneng Sunan Kalijogo. Gitu. Ya. I'm coming. Ya, bener kan? I am coming. Aku datang. Bukan melihat para wali-wali itu, tapi ayah yang manggil. Sampaikan bersama mereka. Saya datang bukan karena bonang, bukan karena derajat, bukan karena muryo, bukan karena siapa-siapa, tapi murni karena ayah saya yang manggil. Nah, akhirnya dilaporkan. Ketika dilaporkan, datang marah Wali Songo. Jirene Sunan Kalijogo ketika nggak mau datang kalau bukan ayahnya, katanya begini. Apa? Gitu kata wali-wali. Jeng Sunan, anak sampean tambah lama tambah kurang ajar. Loh, ya toh, sampean sudah nggak kuat. Sampean ini, kata Sunan Kalijogo, sampean ini diciptakan Allah itu untuk apa? Murabbi, pendidik, sebagai contoh uswatun hasanah. Kalau sampean nggak sabar, berarti murid sampean nggak sabar semua, nggak apa-apa. Jeng Sunan Bonang, Jeng Sunan Derajat, Jeng Sunan semuanya, sampean ini orang-orang pilihan, harus mengedepankan sabar. Masa menghadapi panggung anak saya kecil gitu aja kok marah-marah gitu? Malu deh, ya? Sangat memalukan. Sabar. Ya enggak gitu merendahkan. Enggak, kita semua rendah, Kanjeng. Ya, poro Kanjeng, kita semua rendah di hadapan Allah. Enggak ada yang lebih tinggi. Baru, ya wis. Akhirnya enggak lama bangun, tapi datang. Tuh, Jeng Sunan. Oh, anak saya datang, udah di luar. Iya tak? Wow, jalannya enggak gini, Raden Panggung. Kayak udunan loro ya. Kalau orang dulu kan Assalamualaikum, ini kan Raden Panggung enggak. Assalamualaikum. Anybody home? Iya. Oh no. Assalamualaikum. Ya apa anak sampean, katanya anak sampean. Ya gitu itu, nggak apa-apa, sudahlah, nggak apa-apa. Siapa? Saya. Panggung. Begitu ayahnya keluar, Kanjeng Sunan Kalijogo, Panggung, kamu toh? Iya. Kok sampean yang keluar, bukan yang lain-lainnya aja. Jangan sampean nopo. Hah? Ya. Jangan sampai nopo, nyuruh lainnya aja lah. Shhh. Jangan banyak berulah kamu di sini. Jangan banyak berulah. Dah, ditunggu. Ngapunten. Saya mau masuk dulu ya. Iya wis. Jangan bikin ulah ya. Enggak. Akhirnya masuk. Para wali ada yang gini, cuengkel. Panggung, sini. Kembali keluar. Panggung. Dipanggil, Panggung sini, keluar. Dicegat sama ayahnya. Loh, ngapain keluar? Apa ya? Belum sempat tingkrang. Panggil nggak sopan. Enggak. Udahlah, sabar. Kalau nggak lihat sampean ya, tak pecel kabeh wong. Sangaran? Kau ono wong wani nang wali kayak ngono gak ono. Nek gak Raden Panggung. Akhirnya ya wis datang semuanya. Para wali-wali itu mengangkel soalnya. Sudah besar kamu Panggung ya? Ya. Kamu nggak pernah pulang? Nggak. Masih ingat tugas saya memata-matai daerah Pengging? Masih. Gimana kabarnya? Nggak kenapa-kenapa. Tetap pancet. Nggak pindah. Pengging ya daerah Pengging. Pengging ya daerah Pengging, nggak pindah. Hasilnya itu gimana? Apa benar di sana itu ada
ajaran Siti Jenar, Wahdatul Wujud sampai meninggal sholat. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. What's wrong? Ada yang salah? Ya salah. Mereka itu orang dewasa. Mereka itu sudah dewasa. Maksudnya, mereka tahu betul gimana sholat. Dengan pengajaran orang agung seperti Siti Jenar, seperti Raden Pengging, tahu betul apa itu sholat. Bukan seperti sampean-sampean yang masih kini, little, anak kecil, sholat pakai sujud. Makanya ini yang mendengarkan, jangan kau tiru. Bagaimanapun juga ini salah. Rasulullah aja sholat kok. Tapi bukan berarti Raden Panggung salah. Itu punya keimanan sendiri. Kalian jangan meniru. Nggak ada yang salah dalam peristiwa ini. Yang salah adalah jika pendengar yang nggak pernah sholat langsung merasa ada dukungan. Oh berarti nggak apa-apa aku nggak sholat. Karena Siti Jenar nggak sholat, Raden Panggung juga nggak sholat. Toh orang mulia. Bodoh seperti itu. Paham nggak? Bodoh orang seperti itu. Ya sudah, jengkel aku sama kamu Panggung, sama. Ya udah, gini aja, kamu tak putuskan para dewan wali, kamu dihukum. No problem, nggak ada masalah. Sampai hukum apa? Terserah. Kamu saya asingkan. Oh seneng saya. Monggo diasingkan di mana? Akhirnya walhasil singkat cerita diasingkan di pinggir lautan. Sampai berbulan-bulan. Nah, selama di pengasingan tidak boleh masuk di daerah Demak, tidak boleh keluar di daerah kota itu karena nanti mempengaruhi orang, makanya diasingkan. Paham? Lah, suatu ketika namanya orang itu kayak Panggung itu nggak pernah diem, pasti berzikir, tetap berzikir ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus berzikir terus tanpa kalah kone sok guyon. Kamu bisa main, tapi Raden Panggung dan wali-wali lainnya kalau sudah punya tujuan nggak pernah berhenti berzikir ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sewaktu ketika di pengasingan itu di dekat pantai tiba-tiba ada cahaya menyala gitu ya, menyala terang benderang sehingga seperti matahari kecil gitu. Jatuh, dilihat, kok bagus itu, tambah terang sampai lautan pun terang. Kok terang? Apa yang terjadi? Ternyata yang namanya bola sinar tadi itu nggak jatuh kemana-mana, menabrak dirinya, gitu ya, terpental jauh dia. Diar, wah ini lah kata ya, wah diar, sampai terpental jauh. Lalu dia pingsan beberapa hari. Setelah pingsan, Raden Panggung tadi bangun. Nah, ketika bangun, dia ingat yang kejadian-kejadian kemarin. Lalu, tiba-tiba ketika bangun, tangannya itu bergetar. Lalu tangannya itu menyala. Apa ini? Tiba-tiba ada suara Siti Jenar. Panggung, keluarkan nafsumu. Panggung, keluarkan hawa nafsumu. Keluarkan keinginan-keinginan duniamu. Hanya Allah. Hanya Allah. Hanya Allah. Cepat keluarkan. Dalam kondisi menyala. Langsung dia mengeluarkan hawa nafsunya. Keluar dua anjing dari kedua telapak tangannya. Ya dah, keluar dua anjing. Yang satu anjing berwarna hitam, yang satu anjing berwarna merah. Akhirnya kata Siti Jenar, yaitu nafsumu. Karena di dalam kitab taklim dan dalam kitab apa saja, jika hati punya rasa sombong, jika punya rasa keduniawian, maka sama saja hatinya memelihara anjing. Lon di taklim, orang ngaji, orang mencari ilmu nggak bisa menetapi syarat mencari ilmu, sama juga dengan hatinya ada anjing, dan malaikat gak akan pernah masuk di dalam hatimu untuk mengantarkan ilmu dari Allah. Akhirnya keluar anjing itu. Nah, lucu, anjing yang hitam dikasih nama
Kitokit, tauhid, ya, tauhid. Kitokit, anjing yang merah, Ki-Iman, iman. Jadi kesana kemari, tokit, kukuk kukuk kukuk, datang, Iman, datang. Nah, setelah sudah ada temannya, yaitu berupa 2 anjing tadi, kesana kemari ikut, tinggal hatinya yang masih belum terima gurunya dipenggal, yaitu Siti Jenar. Jengkel hatinya. Ini pengasingan saya mau bebas, kurang 1 minggu. Bebas bener. Setelah bebas jalan-jalan ke kampung para wali, melihat Sunan Bonang ngajar ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, furudus sholat min arkanis sholati, itu setengah saking rukune sholat, ono piro bla 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 bla. Kemudian ke Sunan Derajat ngajar ngaji, kemudian ke wali-wali siapa itu ngajar ngaji, semua ngajar ngaji, diketawain tok itu. Masih tetap seperti anak-anak. Gitu kata Raden Panggung. Orang-orang masih tetap seperti anak-anak. Akhirnya besoknya dia datang dengan membawa anjing. Nah, ketika Sunan Bonang menerangkan tentang iman, jadi iman kui kedah dijogo le, kedah dijogo, harus dijaga di hati iman itu. Santri-santrinya, ya Kiai. Raden Panggung datang dengan bawa anjing. Iman, Iman. Sunan Bonang noleh. Kuk 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 kuk. Lo Iman. Iman. Sunan Bonang, apa maksudmu? Saman bakas iman toh? Nah ini iman. Kuk kuk. Nah ini iman. Jengkel nggak itu Sunan Bonang? Nah itu iman. Jangan kamu mempermainkan tauhid. Panggung. Oh, tauhid. Tauhid. Tauhid masih kurang. Tauhid. Kuk 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 kuk, datang anjing merah. Nah, lengkap. Ini lengkap. Lihat, lengkap ini. Ini iman, Ki-Iman, ini Ki-Tauhid. Ki-Tauhid, Ki-Iman. Dah, mau apa lagi? Masih kurang. Sangar kan? Yo, penggeding nih. Engkau lihat ada wali Sunan Derajat atau siapa di Masjid Demak sholat berjamaah, ikut dia. Saya ikut. Ikut apa? Sholat. Enggak pernah sholat. Loh, kalau enggak mau sholat dilokno, dimarahi. Kalau mau sholat dimarahi juga. Gimana sih sampean itu? Kata sunan-sunan lainnya, Panggung, sholat itu harus bawa 2 perkara. Iya, apa? Tauhid dan iman. Beres. Beres. Saya sudah bawa itu. Man, tauhid, kuk 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 kuk, 2. Anjing datang. Akhirnya ke masjid semuanya pada buyar. Nah, sedang syariat kan gitu kan, menyentuh anjing dalam kondisi salah satu basah akan najis mughaladhah. Ya buyarnya yang namanya masjid dicuci. Lalu gimana enggak? Diludahi dia. Lalu yang namanya siapa itu? Panggung sholat. Allahu Akbar. Anjing 2 itu loh. Sambil melet-melet, anteng kayak jadi makmum. Diam. Ketika Raden Panggung sujud, ikut sujud. Ya kan? Ikut sujud. Itu luar biasa. Jadi koyok ngerti, paham? Akhirnya para wali habis kesabarannya. Kanjeng Sunan Kalijogo, saya nggak ikut-ikut. Urusan ini saya serahkan sampean. Kanjeng Sunan, kalau urusan seperti ini jelas hukuman mati. Nggak apa-apa. Kalau Sunan Kalijogo, nggak apa-apa. Saya nggak ngurus. Itu urusan jenengan kabeh. Kalau memang hukuman mati dihadiahkan ke anak saya ridho. Lillahi ta'ala, nggak ada apa-apa. Wow, semakin kuat yang namanya Wali Songo tadi, para wali itu tadi mendapat dukungan ayahnya atau Raden Panggung.
Sunan Kalijaga, ayahnya Raden Panggung, Sunan Kalijogo. Paham? Akhirnya ketika musyawarah rapat di sidang, ya gitu, kalau sidang jengkelin, sangat jengkelin. Akhirnya begini, Panggung, karena kesalahan kamu, maka para wali ini kamu sholat Jumat besok, habis sholat Jumat hukum apa sih yang enak? Pancung, bakar, atau apa? Terserah. Buat saya nggak ada masalah. Ya sudah, kalau pancung sudah ada, yaitu Siti Jenar. Kamu hukum bakar, ya. Jam berapa? Pokoknya habis sholat Jumat, ya. Nah, ketika sholat Jumat selesai, kan sholat Jumat datang, bukan takut, dia datang. Ternyata di halaman masjid itu ada tumpukan kayu bermeter-meter, tumpukan kayu untuk apa? Pembakaran Raden Panggung. Wes, mari. Pembakaran Raden Panggung itu. Dilihat. Oh, ini dah. Terus para punggawa, para wali ada yang melihat. Jeng Sunan, usul. Ya. Ini kurang banyak ini kayunya ini. Buat para donatur, saya sangat terima kasih, dan nama-nama kalian sudah ada catatannya, pasti dapat kiriman Fatihah dari pondok sini. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti, dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Kalau bisa itu agak numpuk lagi, ya boy nggak punya takut malah noto. Yes, Bu. Apa kata nanti? Udah. Akhirnya habis sholat Jumat berkumpul dan menyaksikan hukuman si Raden Panggung tadi. Kemudian ketika mau dihukum, Sunan Demak ngomong, Mbak Panggung, ini hukuman mau dimulai. Ada permintaan terakhir? Ada. Apa? Saya minta apa itu? Berkat lah. Tumpeng, saya minta tumpeng. Kok lu mangan kok? Gitu. Mau dihukum gini masih makan. Udahlah. Katanya sampean apa itu nyebutkan, saya nyuruh saya nyebutkan keinginan saya. Ya udah. Berapa? 2 tumpeng. Wah, bikin waktu, kamu itu mengundur-undur waktu. Enggak, saya enggak akan lari. Akhirnya sesegera mungkin secara singkat dapat apa itu? Tumpeng. Lah sedangkan anjingnya yang mendengar tuannya mau dihukum sakit. Jadi melihat Raden Panggung yang mendengar kabar kalau tuannya mau dihukum sakit, lemah gitu, nggak bergerak apa-apa. Nah ini tumpengnya, ya. Mana tumpengnya? Anjingnya tadi masih lemah. Iman, toket. Kuk. Iman, toket, kuk. Berhitung, mulai. 1, 2, ibaratnya ngono ya. Semangat lagi. Ayo Le. Nama Iman Tauhid gak boleh lemah. Iman Tauhid harus kuat. Kuk. Gitu, kuk. Nah, good job, ya tak? Bagus. Ya Le. Ini tumpeng 1 diambil oleh Raden Panggung. Iya enggak, Pangeran Panggung. Toket, guguk. Ini buatmu. Dilemparkan ke api. Itu kayu tadi sudah dibakar. Jadi pembakaran sampai bermeter-meter. Sudah membara betul api itu untuk tujuannya untuk membakar Raden Panggung. Tapi sebelum Raden Panggung dimasukkan di api, terlebih dulu tumpengnya tadi. Toket, ini makan, dilemparkan ke api tadi. Ayo kejar, brung. Anjingnya masuk ke api. Ganti yang 1. Kiman, ini untuk kamu. Kuk. Apa yang terjadi? Yang terjadi, yang namanya api itu langsung padam. Langsung padam. Yang namanya anjing tadi itu enak makan tumpeng dan gak kebakar sama sekali.
para wali, bo. Cik sakti ini yang namanya dua anjing ini. Kata Sunan Kudus, ya mungkin kesaktiannya kesampaian Kang Mas. Coba tak kalau sampean ikut dihukum, pasti nggak akan padam gitu. Pasti mereka mati berikut sampean. Oh gitu, kata Sunan Panggung. Kalau punya keyakinan seperti itu, nyalakan lagi. Wow, kayunya dibanyaki. Paham? Kayunya dibanyaki, kemudian dibakar lagi. Ya kan Mas? Cobi sampean yang masuk ke api itu. Oke. Iman? Tokit? Masih sehat ya? Ayo ikut. Kita sama-sama. Langsung yang namanya Raden Panggung tadi dilemparkan ke. Nah, ada versi lain mengatakan sebelum dia dilemparkan minta pulpen sama kertas. Gitu loh. Kamu itu aneh-aneh. Tumpeng sudah saya kasih. Sekarang minta kok kertas sama pulpen. Dulu kan nggak ada loh, mangsi loh, masih tutul, dikasih sama kertas yang ada kira-kira 10 bendel di bawah. Langsung dia naik dan untuk menerjunkan diri ke api berikut anjingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Plit, bluk. Nggak mati, apinya nggak mati, membara, semakin membara. Semua lega para wali. Mati ini. Semua juga orang lega. Kira-kira beberapa menit, setengah jam, apinya semakin kecil, hingga mati apinya. Di situ terlihat Raden Panggung gini loh. Ya jelas heran semua. Ya apa sih? Sewan tembe elir-elir. Nulis. Terus ngomong gini, alhamdulillah sudah selesai. Dilipat. Sudah selesai Anjeng Sunan semua, alhamdulillah. Berkat api ini saya sudah menciptakan syair Malang Sumirang. Nah, itu Malang Sumirang. Ini ya para wali sembole kowe iki diobong gak kena, sebarang gak kena, dibakar gak bisa, malah santai kayak di depan apa itu kayak di kamar villa gitu ya. Kayak penuh AC gitu ya, dengan mengarang. Nah, itu adalah awal mula daripada apa sih namanya itu, pokoknya Malang Sumirang itu kayak sairan gitu loh ya. Nah, gitu loh. Makanya Ki Panggung mendapat julukan Kiai Malang Sumirang. Paham ya? Setelah selamat dari api itu dan para wali songo sudah angkat tangan, akhirnya begini, Dimas, saya itu nggak ada kebencian buat sampean. Saya tahu betul ilmu sampean. Saya tahu betul tentang guru sampean Siti Jenar. Sama sekali tidak ada urusan murtad ini. Bagi orang-orang yang memang nggak tahu, memang murtad. Saya kenal betul. Tapi saya mengajarkan ke orang-orang awam, mengajarkan orang-orang bersyariat biar tidak meninggalkan perintahnya Allah. Ya saya tahu, kata Raden Panggung tadi, saya tahu itu. Tapi saya juga memberi pelajaran buat sampean semua, jangan langsung menvonis orang itu sesat, jangan langsung menvonis orang itu salah. Kalau nggak diteliti dulu. Iya saya tahu Kang Mas Dimas, saya tahu. Akhirnya berangkulan. Nah, saya maafkan ya. Ya, saya juga maafkan. Saya minta maaf. Gitu, bagus. Itu loh sebenarnya kayak gitu. Tapi Kang Mas, Dimas Panggung, iya, saya tahu. Sampean ngomong, sebelum ngomong saya tahu. Saya sampean suruh pergi dari sini kan? That's right. Dah? Iya kan? Apa? That's right kan? Ya sequel, apa sih kok? Ya Allah, kok ngarang kitab aja terseliti ini. Iya betul. Sampean mengkhawatirkan ilmu saya ini akan mempengaruhi daerah sini kan? Betul. Betul sekali. Iya Kang Mas, saya sudah siap-siap mau pergi di sini. Saya akan pergi. Saya nggak akan ke sini lagi.
Saya menghargai ajaran sampean, sampean juga harus menghargai ajaran saya. Oke, gitu. Akhirnya beliau ketika pergi dari Demak tadi, menjauh dari daerah para wali, menikah dengan perempuan bernama Nyai Wasi Bageno, daerah Jatinom, Klaten. Dan menjelang akhir ajalnya, beliau berada di Kampung Panggung, Tegal sana. Saya nggak tahu namanya kampung atau enggak Panggung. Sampai sekarang makamnya ada, ya toh? Makamnya Raden Panggung, Mbah Panggung atau Kiai Malang Sumirang. Ya Bang enggak? Tadi versinya ada yang mengatakan orang Arab, namanya Syekh Abdurrahman. Dan yang saya kisahkan tadi adalah putra daripada Sunan Kalijogo. Kira-kira mana yang benar? Allahu a'lam. Paham? Nggak ada yang tahu. Kalau sudah wallahu a'lam, nggak usah komplain. Ini kok beda dengan versi saya? Emang gue? Emang? EGP, emang gue pikirin. Versi lo ya versi lo, versimu. Tapi jangan menyalahkan versi saya. Satu yang benar, hanya satu yang benar. Saya dan kamu yang menganggap beda versi sama-sama gak kenal, sama-sama gak pernah ketemu dengan Raden Panggung. Hidup kita hidup milenial, 2018 hidupnya, sedangkan mereka 1450, 60 berapa tadi? Berapa ratus tahun sudah? Makanya anak podo gak rone gayai ceritanya kurang pas ini. Lah sing pas ya apa? Ya enggak, ceritanya kurang pas. Oh, koyo iya. Ya enggak? Menurut saya kisahnya ini kurang mengena. Lah sing ngena ya apa? Apa saya cerita sambil bawa bata tak balagi kabeh. Tah lah itu baru kena baduke kabeh. Dah, kira-kira paham kisah itu tadi ya? Dah gitu aja. Wallahu alam bissawab.